Penelitian ini kerjasama antara Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan LPPM Universitas Udayana, merupakan tahun kedua lanjutan dari tahun pertama tahun 2023, dan pada tahun 2024 ini mengambil judul Budidaya Sehat Jeruk Keprok 70 untuk mempercepat pertumbuhan, peningkatan produksi dan kualitas buah. Ini ada banyak dosen Fakultas Pertanian UNUR yang terlibat. Itu termasuk juga melibatkan 7 orang mahasiswa, 1 orang S1 dan 6 orang S2. Dan penelitian pada tahun kedua ini yang terpenting adalah kita uji coba standar operasional prosedur budidaya sehat jeruk keprok 70 yang kita hasilkan di tahun pertama, tahun 2023. Selain itu, tujuan penting dari kegiatan tahun kedua ini adalah bagaimana kita mengatasi ngapas pada buah jeruk keprok 70 yang menjadi kendala utama, di mana ketika panen petani itu seperti menangis. Secara fisik dari luar kelihatan buahnya mulus, bagus, warnanya juga menarik, tetapi ketika dibuka itu banyak buah yang mengalami ngapas, tidak berair sehingga tidak layak jual. Dan yang terpenting lainnya adalah bagaimana kita mengatasi lalat buah yang juga menyerang dengan sangat dahsyat buah jeruk keprok 70 di 70 ini, ketika pemulihan jeruk keprok 70 mulai dilakukan oleh petani sejak 5-10 tahun terakhir. Nah, untuk berikutnya saya persilakan Pak Gede Wijana nanti menjelaskan tentang bagaimana kita menguji coba, ya, mengimplementasikan penerapan SOP budidaya sehat, yang mana pada akhir tahun kedua ini tentu nanti kita akan mintakan semacam masukan lagi dari berbagai stakeholder untuk memperbaiki berdasarkan atas uji coba kita di tahun kedua ini. Silakan Pak Gede. Baik, terima kasih Bapak Prof. Nyoman Rai. Di dalam SOP yang kita rancang adalah bagaimana penerapan budidaya jeruk secara sehat. Ada 11 SOP di dalamnya buku ini yang kita buat ini, yang kita masih akan terus uji coba lalu akan disempurnakan. Yang pertama adalah bagaimana SOP dalam penyiapan kebun. Ya. Lalu bagaimana yang kedua adalah pengolahan tanahnya atau persiapan lahannya. Berikutnya adalah penyediaan bibit yang sehat. Selanjutnya adalah penanaman. Lalu SOP pemangkasan, SOP penjarangan atau penyiangan dan pengendalian gulma. Kemudian ada SOP pemupukan, SOP pemangkasan, ya. Kemudian ada SOP pengendalian hama penyakit. Kemudian ada SOP pengairan, sampai kepada SOP panen. Tapi sebelumnya ada penjarangan buah, gitu SOP-nya ada. Lalu panen sampai ke pasca panen. Sasaran dari SOP ini adalah untuk mendapatkan buah secara kuantitas tinggi dan berkualitas atau bermutu yang sesuai dengan permintaan pasar. Kalau menerapkan SOP ini, setidak-tidaknya kita akan mencapai beberapa target. Target misalnya di dalam 1 hektar, petani bisa mendapatkan sampai 25 kg buah bagus untuk per tahunnya, atau per pohonnya tadi, atau sekitar 25 ton untuk per hektarnya dengan populasi sekitar 400 pohon. Kemudian buahnya tidak ngapas, lalu grade-nya kebanyakan grade A dan B. Selanjutnya adalah warna kulit buahnya kuning atau golden, gitu. Lalu berikutnya adalah bentuknya bulat, ya. Tidak ada burik, tidak ada keriput, dan seterusnya. Jadi kualitasnya akan menjadi bagus. Nah, dengan penerapan ini diharapkan akan mendapat seperti itu. SOP ini adalah didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain, kemudian juga hasil penelitian kita di tahun pertama, lalu berdasarkan praktek baik yang dilakukan oleh petani.
petani sudah melakukan itu, ditambah lagi masukan-masukan dari berbagai pihak ketika kita melakukan FGD. Dan ini kita sempurnakan terus sedemikian rupa sampai SOP ini bisa diterapkan dan dibagikan kepada masyarakat, petani terutama atau yang membutuhkannya. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Silakan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gede tadi, SOP yang kita hasilkan di tahun pertama ini masih dalam bentuk draft standar operasional prosedur budidaya sehat di Kabupaten Jepulya. Kita dapatkan dari mengkompilasi praktek baik yang dialami oleh petani dari seluruh desa di Kecamatan Jepulya. Hasil riset kita yang melibatkan kurang lebih 8 mahasiswa S1 pada saat tahun 2023, termasuk juga dari berbagai buku tentang SOP budidaya jeruk keprok. Kita jadikan satu, dihasilkanlah draft SOP budidaya sehat jeruk keprok pada tahun 2023. Di tahun 2024 ini, draft ini kita uji coba, uji terap di berbagai tempat, salah satunya di sini, lalu ada lagi di desa lainnya, di beberapa desa kita uji terapkan. Kemudian berdasarkan uji terap itu, kita akan mendapatkan semacam masukan praktek baik tambahan lagi untuk menyempurnakan SOP ini. Kemudian kita susun draftnya lagi di tahun 2024, lalu kita adakan semacam FGD untuk mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder, dari Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, dari stakeholder petani jeruk termasuk dari perguruan tinggi. Kita minta masukan lagi sehingga dihasilkan nanti betul-betul SOP yang siap diterapkan oleh petani. Itu tujuan utamanya. Kalau kita lihat pohon jeruk ini bagus sekali ya, dan buahnya lebat. Kalau kita lihat buah ini, kemudian tetapi kalau kita lihat di bawah ternyata dia banyak jatuh buahnya ya. Ini terserang lalat buah ya. Kemudian lalat buah ini judul dari kelanjutan tadi ya, ada upaya penanggulangan lalat buah dengan pestisida anorganik dan nabati. Ya. Kemudian kalau kita lihat gimana cirinya ya. Kalau kita lihat cirinya, kalau buah yang sakit, yang terserang itu adalah, kalau saya petik di sini ya, ini tampak bahwa ada lubang ya. Lubang ini adalah opositornya. Berarti bahwa pertama si buah ini sebenarnya bukan mencari imagonya, tidak mencari buah ini, tetapi dia untuk meletakkan telur aja sini. Setelah telur diletakkan oleh alat opositornya ini ya, kemudian dia akan masuk, itulah nanti pradewasa ini merupakan hama, tapi ini tidak merupakan hama, dia akan mencari tanaman yang lain, makanan yang lain. Kemudian cirinya ya kelihatan ada lalatnya, kemudian ada lubang tusukannya nih, tusukannya. Kemudian dalam instruksi Presiden bahwa pengendalian hama itu menggunakan PHT ya, pengendalian hama terpadu. Tetapi kita sisinya menggunakan nabati ya. Satu kalau yang tadi yang satu kita pakai Alika yang anorganik itu biasanya mudah. Nah ini yang anorganik ini merupakan sifat yang banyak efeknya ya, efek sampingnya. Pertama resistensi, nanti hama itu bisa resisten dia, kebal terhadap pestisida itu. Kemudian juga bisa juga resurgensi, padahal setelah kita semprot justru lebih banyak dia. Kemudian ini hama kedua, kemudian juga efek samping yang lain ya, tentu kelestarian lingkungan. Kemudian ini kalau kita lihat di serangan ini ya, tadi sudah saya sebutkan cirinya. Kemudian kalau kita petik sekarang yang bagus ya, yang bagus kelihatan ini bagus sekali buah ini ya. Ini tidak ada serangan, jadi ini kelihatan tampak bagus ya. Kemudian dalam pengendalian ini ya, karena banyak sekali sini lalat buah, utamanya yang menyerang adalah buah. Cirinya adalah jatuh yang tadi dan pada buah tadi. Kita menggunakan pestisida anorganik Alika tadi, kemudian pestisida anorganik yang organik yang disebut pestisida nabati. Apa saja itu ya? Kalau bahasa kita sebut bahwa itu adalah bumbu Bali ya, bumbu Bali. Terdiri daripada bawang merah ya. Bawang merah ini
kemudian bawang putih, kemudian cabai, ya seperti bumbu lawar lah ya. Ini ada cabai, kemudian ada lengkuas, ya. Nah ini lengkuas, ya isen bahasa Bali ya. Kemudian jahe, ya. Nah ini jahenya, ya. Jahe, kemudian kunyit, ya. Kunyit, kemudian kencur ini, kemudian bawang pre, ya ini bawang pre semua sudah tahu. Kemudian ada kemiri, nah, ini kemirinya. Kemudian ada lada ini ya. Kemudian ada sereh ya, ini sereh ya. Kemudian ketumbar lagi ya, ketumbar. Kemudian untuk membuat ini ya, pertama diracik dulu ya, seperti bumbu racik itu. Kemudian setelah itu di blender ya. Setelah di blender dikasih air 12,5 liter ya. Kemudian kita campur dan didiamkan dulu ya. Simpan dalam jerigen, ditutup 2-3 hari baru digunakan. Kemudian kalau kita gunakan, jadi itu 250 ml dicampur dengan 1 liter air ya. Dimasukkan seperti ini ya. Dimasukkan ke sana di alat semprot itu, kemudian disemprotkan ya. Disemprotkan. Kemudian untuk mengetahui bahwa apakah berpengaruh, kita sudah masang di sini perangkap ya. Perangkap yaitu yang pertama ini adalah dari metil eugenol ya. Bisa dibeli di Saprodi. Jadi ini ada botol aqua lah sebut ya. Kemudian diisi di dalamnya isi kapas. Kemudian ini diisi nantinya metil eugenol itu 2 mm, 2 pakai suntikan ya, suntikan ini dilubangi. Kemudian dia akan datang seperti ini ya. Muncul dia ini ya. Dia tidak akan keluar ya. Karena apa? Sebab ini sayang yang masuk di sini adalah yang jantan saja ya. Yang jantan, karena ini merupakan seks hormon ya, seks hormon ini. Kemudian yang satu untuk kita mengetahui juga kita mempunyai perangkap lain ya. Perangkap kuning berperekat ya. Ini perangkap kuning berperekat. Nanti kita akan tahu nanti berapa di sini adanya, karena ada perlakuan-perlakuan tadi ya. Ada yang kita gunakan pestisida organik saja ya, organik, ada anorganik. Anorganik itu bumbu Bali tadi. Kemudian ada kontrol, ada campuran antara anorganik dan organik ya, diberikan organik dulu, kemudian setelah itu disemprot lagi dengan organik ya. Jadi itu. Kemudian untuk membuktikan, kita sudah lihat nanti ya di tadi pada perangkap tadi ya, perangkap tadi berapa. Nanti kita akan cari itu mana yang lebih baik ya. Apakah yang menggunakan yang anorganik, pestisida organik, yang anorganik yang biasanya dijual di Saprodi ya, toko Saprodi, apakah banyak di perangkap kuning itu ya. Jadi kita bandingkan nanti antara anorganik, organik, campuran dua-duanya dan kontrol. Tentu kontrol itu yang tidak kita semprot apa-apa, tidak beri perlakuan, sehingga dia akan banyak di sana begitu ya. Setelah setiap minggu kita ini mahasiswa melihat ini ya, melihat kemudian dicatat ya. Itulah tujuannya ya. Jadi sekali lagi bahwa pestisida ini digunakan anorganik dan organik. Ini adalah uji percepatan pertumbuhan awal bibit jeruk koprok tejepule. Intinya kita ingin bagaimana agar supaya bibit jeruk koprok tejepule sejak ditanam pertumbuhannya cepat, menghasilkan tanaman yang rimbun dan cepat berproduksi. Template ini sesungguhnya sudah dimulai tahun pertama, tahun 2023. Lanjut kemudian kita perpanjang lagi di tahun 2024 ini
untuk melanjutkan bagaimana pertumbuhan dari bibit yang kita tanam di tahun 2023 kita uji lagi di tahun 2024 ini. Yang kita harapkan tentunya nanti berdasarkan demplot yang pengairannya khusus ini adalah irigasi tetes ya. Kita setting dengan irigasi tetes, pertumbuhan tahun pertama memang sudah bagus dan tahun kedua kita harapkan cepat berkembang. Dan nanti mengenai paket pemupukannya akan dijelaskan oleh Ibu Prof. Trigunasih. Silakan Ibu Prof. Ini merupakan tadi sudah disampaikan merupakan lanjutan penelitian tahun 2023 yang dilakukan 3 lokasi, blok 1, blok 2 dan blok 3. Nah, blok 1 dilakukan penelitian tentang penambahan pupuk organik dari pupuk kandang sapi. Kemudian blok 2 itu perlakuannya adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Terus yang blok ketiga merupakan perlakuan campuran dari pupuk organik, anorganik, pupuk hayati, pupuk organik cair probiotik. Nah, dari pengamatan di sini yang secara visual kita lihat yang terbaik adalah perlakuan organik dan anorganik. Tetapi tidak begitu jauh berbeda juga dengan pupuk perlakuan yang lengkap. Nanti akan dilanjutkan dengan uji statistik nanti mana yang terbaik perlakuan di antara ketiga ini. Apakah organik sudah justru tidak bagus kelihatannya karena dia pertumbuhan lateralnya tidak ada, jadi dia lurus, tumbuhannya lurus. Sedangkan anorganik dan organik itu pertumbuhannya sangat bagus ya, daunnya hijau kelihatannya kekar, rimbun. Kemudian cabang-cabang lateralnya banyak yang tumbuh, cabang-cabang primer. Kemudian yang lengkap masih kelihatan ada daun-daun muda yang banyak tumbuhnya, tetapi hijaunya lebih kurang dibandingkan dengan organik dan anorganik gitu. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini yang untuk menunjukkan nanti baik atau tidak baiknya dari beberapa parameter nanti kita akan amati untuk melihat dari mana yang terbaik di antara perlakuan yang ketiga tersebut. Jadi berdasarkan untuk sementara ini penelitiannya baru sampai tahap bulan akhir Mei ini, nanti akan dilanjutkan pengamatannya bulan-bulan berikutnya. Begitu Pak Prof. Ya, oke. Bisa saya tegaskan sedikit ya. Dalam uji percepatan pertumbuhan di lapang ini, selain kita mengamati variabel morfologi ya, kita juga mengamati daya adaptasinya. Nah, petani ketika di tahun pertama menyampaikan bahwa ketika petani itu melakukan pemupukan dengan pupuk organik saja, itu cenderung pertumbuhan bibit jeruknya itu tinggi langsing dan kurang rimbun, kurang seperti payung. Nah, ternyata melalui penelitian dan uji demplot tahun pertama dan pertengahan tahun kedua ini, tanda-tanda bahwa ketika pupuk organik dikombinasi dengan pupuk anorganik dan juga ditambahkan dengan POC dan probiotik, ternyata memang betul best practice petani ternyata terbukti. Ketika organik kita tambahkan dengan anorganik saja, itu ternyata pertambahan cabang primernya luar biasa, jauh lebih banyak. Kemudian juga menjadi lebih rimbun. Sedangkan yang organik emang betul-betul dia tumbuhnya lurus ke atas dan percabangan primernya kurang, sehingga dia tidak mau rimbun, tidak mau seperti payung gitu. Nah, selain secara morfologi, ini ada peneliti kita. Ini adalah Putu Bujangga yang khusus menghandle penelitian demplot ini tahun kedua. Kita juga melakukan pengamatan variabel uji adaptasi anatominya. Jadi bagaimana nanti anatomi antara daun yang kita berikan pupuk organik, kita bandingkan dengan pupuk organik plus anorganik, kita bandingkan dengan pupuk organik, anorganik, dan juga POC probiotik plus mikorrhiza. Iya. Termasuk juga nanti uji tanahnya, kesuburan tanahnya. Tentu yang kita harapkan adalah yang organik plus anorganik ada mikorrhiza di bawahnya, kesuburan tanahnya akan jadi lebih bagus dan pertumbuhannya tidak kalah dengan anorganik. Itu yang kita harapkan ke depan. Tapi nanti untuk membuktikan itu tentu kita lakukan uji statistik ya. Mungkin nanti Putu Bujangga bisa menunjukkan
yang mana tanaman yang mendapatkan paket pemupukan organik plus anorganik plus POC plus probiotik, yang mana paket pemupukan organik plus anorganik saja, dan yang mana paket pemupukan yang organik saja. Silakan Putu Bujangga. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya. Jadi untuk di tanaman ini merupakan salah satu sampel tanaman yang diberikan pupuk lengkap, yaitu diberikan pupuk organik, anorganik, dan pupuk hayati mikorrhiza serta POC probiotik. Jadi untuk pupuk anorganik yang digunakan itu di mana kita menggunakan pupuk Ponska plus 15-15, kemudian ada juga menggunakan urea dan ada menggunakan KCL seperti itu. Mungkin kita bisa lihat lanjut ke tempat selanjutnya untuk pupuk organik dan anorganiknya. Ya, kalau yang ini pupuk organik, Anorganik, hayati mikorrhiza sama POC POC. seperti ini anunya tampilannya ya. tampilannya. Ya, Bisa nanti dilihat tanamannya jauh lebih rimbun nih, Prof. ya, kemampuan adaptasinya, bagaimana kandungan air lakip daun, bagaimana kandungan klorofil daun, bagaimana dia adaptasi anatominya, adaptasi fisiologisnya, gitu. Termasuk juga kecepatan fotosintesisnya nanti kita bandingkan antara paket pemupukan satu dengan paket pemupukan lain. Silakan ditunjukkan yang mana mungkin pemupukan dengan organik, bagaimana habitus tanamannya, silakan deh. Baik, jadi ini merupakan salah satu sampel tanaman yang diberikan pupuk organik dan anorganik, yang dimana pupuk organiknya itu dari pupuk kandang sapi, kemudian pupuk anorganiknya itu ada pupuk Ponska NPK plus 15-15, kemudian ada juga urea dan KCL. Bisa dilihat terkait dengan pertumbuhannya yang secara visual tidak terlalu berbeda jauh dengan paket pemupukan yang tadi sudah diperlihatkan, yaitu paket komplit. Jadi bisa dilihat seperti inilah hasil tanaman yang diberikan pupuk organik dan anorganik saja. Baik, jadi ini merupakan salah satu sampel tanaman yang hanya diberikan pupuk organik saja, yang dimana pupuk organik itu adalah pupuk kandang sapi. Bisa dilihat perbedaannya dari pupuk-pupuk sebelumnya, yang dimana tanaman ini pertumbuhannya jauh lebih lambat, kemudian hanya tinggi saja, tidak membentuk cabang primer, dan dari segi diameter batang, jumlah daun, jumlah cabang primer dan lain sebagainya itu jauh lebih sedikit daripada tanaman yang diberikan pupuk organik, anorganik, ataupun paket lengkap yang diisi oleh pupuk probiotik ataupun pupuk mikorrhiza itu sendiri. Jadi beginilah keadaan tanaman yang hanya diberikan pupuk organik saja. Mungkin bisa dilihat untuk perkembangan yang paling bagus di pupuk organik. Baik, ini merupakan salah satu contoh sampel tanaman yang diberikan pupuk organik yang pertumbuhannya paling bagus. Namun dibandingkan dengan tanaman yang diberikan pupuk anorganik sebagai pupuk tambahan, tentu ini terlihat lebih lambat juga pertumbuhannya, yang dibuktikan dengan kanopi tanamannya yang tidak rimbun dan juga cabang primernya itu masih sedikit. Jadi bisa dilihat perbedaan dari ketiga paket pemupukan yang diterapkan di sini untuk perbedaan tanaman secara visualnya, yang dimana tanaman yang diberikan pupuk organik itu pertumbuhannya sangat lambat, kemudian hanya tumbuh ke atas, tidak banyak membentuk cabang primer, yang di mana yang sebenarnya diharapkan itu banyak membentuk cabang primer sehingga kanopi dari tanaman itu bagus. Jadi seperti inilah kondisi tanaman yang paling bagus pada sampel tanaman yang diberikan pupuk organik saja. Pengairan untuk air irigasi tetes sejak tahun 2023 ini adalah bak penampungannya. Sumber airnya dari PDAM, kemudian ditampung sini. Setelah ditampung sini, lalu kita pompa dengan pompa khusus, dan ini adalah sudah mengairi ke sawah dengan irigasi tetes sesuai dengan kita airi sesuai dengan kebutuhan air bibirnya. Jadi seperti itu kira-kira untuk pengairan irigasi tetes untuk metode uji percepatan pertumbuhan bibit jeruk keprok 70 tahun 2023, lanjut sekarang 2024 yang kita anukan tadi. Oke. Penelitian di sini ini menerapkan SOP budidaya sehat jeruk keprok 70, sekaligus kita setting untuk mengatasi buah ngapas ya. Dari pengalaman kita penelitian di tahun pertama tahun 2023, informasi yang kita terima dari petani termasuk juga hasil survei kita di seluruh desa, di 9 desa dari 10 desa di Kecamatan 70. Tadinya memang petani kalau kita dengar dan kita lihat bahwa mereka sangat senang ketika buah jeruk keprok 70-nya ini dari luar kelihatan bagus seperti ini ya.
yang akhirnya nanti akan berubah warna menjadi golden yellow seperti ini misalnya. Tetapi kenyataannya ketika dibuka ternyata ada banyak sekali yang mengalami ngapas seperti ini. Nah, apa itu ngapas? Ngapas itu tidak lain dari juring buah ya. Juring buah kita lihat seperti ini. Ternyata mengandung air sedikit, bahkan tidak ada airnya. Sehingga kalau dimakan sepertinya memang tidak juicy gitu ya. Dan kalau dijual tentu tidak akan laku. Nah, penelitian ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita setting memang bagaimana kita menerapkan SOP budidaya jeruk kooperatif Jekulo, mulai dari penggemburan tanah, memberikan paket pemupukan, pemangkasan, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Gede Wijana, yang kita lakukan di tempat lain juga penerapan SOP itu. Sekaligus kita membandingkan antara jeruk kooperatif Jekulo yang mendapat naungan. Di tempat ini adalah satu setting riset kita, penerapan SOP yang disertai dengan naungan alami yang mendapatkan naungan dari pohon kelapa seperti ini ya. Nah, kemudian dari studi tahun kedua sampai dengan bulan Mei ini ada semacam indikasi bahwa dengan perlakuan yang kita berikan ada semacam tanda-tanda baik yang kita dapatkan. Buah ngapas itu memang bisa kita coba atasi dengan paket pemupukan, termasuk juga dengan naungan seperti ini. Nah, nanti untuk selanjutnya apa itu paket pemupukannya yang kita berikan, lalu bagaimana responnya sampai dengan bulan Mei riset kita ini akan dijelaskan oleh peneliti kita, seorang mahasiswa S2 yang membantu tim peneliti dari Brida ini yang setiap saat datang ke lapangan, termasuk juga Putri ya, untuk menjelaskan ya, membantu juga kita dalam hal riset ngapas ini. Silakan Dek Surya. Baik, terima kasih atas waktu dari Ketua Tim Peneliti. Nah, di sini saya izin menginformasikan untuk paket pemupukan yang kami lakukan di riset buah ngapas dengan naungan dan juga tanpa naungan. Nah, di sini khusus untuk dengan naungan, kita memiliki 6 paket pemupukan. Yang pertama ada PO atau pemupukan dengan organik saja. Yang kedua ada dengan PA, yaitu dengan organik ditambah dengan urea, TSP dan juga KCL. Selanjutnya ada PK. Di sini dikombinasikan antara organik dengan pupuk AB Mix Cryptomium. Selanjutnya ada PM. Di sini dikombinasikan antara organik, pupuk AB Mix Cryptonium ditambah dengan pupuk Hayati Mycorrhiza. Selanjutnya ada PP, dikombinasikan juga antara organik, AB Mix Cryptonium ditambah dengan pupuk organik cair probiotik. Selanjutnya ada pupuk yang paling lengkap, yaitu dengan kode PC, di mana di sini dikombinasikan antara pupuk organik, pupuk AB Mix Cryptonium, pupuk POC probiotik dan juga pupuk Hayati Mycorrhiza. Nah, untuk sejauh ini selama kita melakukan pengamatan ke lapangan, dapat disimpulkan dari jumlah buah yang sudah ada, jumlah buah terbentuk, serta persentase buah yang ngapas di 2 tingkat kematangan yang sudah kita teliti. Untuk kesimpulan sementara, pemupukan dengan menggunakan PC atau pemupukan yang paling lengkap dengan menggunakan organik, AB Mix Cryptonium, ditambah POC probiotik, ditambah pupuk Hayati Mycorrhiza, memberikan hasil yang terbaik dengan persentase buah ngapas yang paling rendah serta jumlah buah terbentuk yang paling tinggi, dan juga untuk tingkat gugur buahnya paling rendah seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai analisis statistik, kita akan lanjutkan pengamatan dan juga untuk hasil yang lebih spesifik dan juga lebih akurat baru bisa kita simpulkan setelah analisis statistik dilakukan seperti itu. Silakan Dek Putri. Selanjutnya terkait dengan naungan, kita juga membandingkan antara buah yang dipetik di bagian luar tajuk dan di dalam tajuk, yang dimana dari hasil yang kita dapatkan diketahui bahwa buah yang tumbuh atau dipetik di luar tajuk itu
terjadi ngapas lebih banyak dan lebih besar kategorinya dibandingkan dengan buah yang dipetik di bagian dalam, yang dimana bisa dikatakan tidak terjadinya ngapas. Selain itu bisa dibandingkan pula dengan pengukuran intensitas cahaya relatif menggunakan luxmeter pada smartphone yang dapat didownload secara bebas. Diketahui bahwa buah-buah serta tanaman di bagian luar tajuk ini mendapatkan intensitas cahaya matahari yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman yang berada di dalam tajuk. Sehingga dari pengamatan tersebut perlu kembali ditelisik terkait keterkaitannya dengan buah ngapas tersebut. Untuk data sementara mana lebih besar ngapasnya? Untuk data sementara yang lebih banyak ngapasnya itu pada buah yang tumbuh di bagian luar tajuk. Jadi seperti itu kira-kira, tetapi lagi-lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Surya yang memang membantu tim peneliti inti kerjasama Brida dengan EP2M UNED ini, tentu kita harus buktikan nanti dengan analisis statistik apakah benar yang disampaikan seperti itu. Dan ini adalah saya tunjukkan ya, buah napas yang kita dapatkan seperti ini. Jadi betul-betul dia seperti kapas, daging buahnya kurang air, keras gitu ya. Sedangkan kalau yang tidak ngapas, ini dia, ini normal. Dan mudah-mudahan nanti melalui penerapan budidaya sehat jeruk keprok Tejo Kule dengan berbagai setting treatment ya, setting perlakuan, itu apa yang dialami oleh petani, di satu sisi banyak buah ngapas itu bisa kita atasi, dan sisi lain banyak juga terserang lalat buah, itu bisa kita atasi juga. Untuk lalat buah ada best practice dari salah satu petani di tempat lain juga, itu menggunakan biopestisida bumbu Bali. Itu sepertinya diminati oleh petani, oleh karena begitu diberikan berturut-turut beberapa kali, ternyata lalat buah yang biasanya rajin datang ternyata menjadi tidak rajin datang gitu ya. Sekarang mari kita buktikan bahwa buah jeruk yang ngapas, apakah kandungan air dan total soluble solid atau total padatan terlarut tinggi atau rendah. Nanti dibandingkan dengan yang buah normal. Ya. Ini kita menggunakan hand refractometer untuk mengukur padatan terlarutnya. Kita coba pencet-pencet untuk mendapatkan tetesan airnya. Ya, tetesan dari buah ini kelihatan bahwa tidak gampang mendapatkan tetesan, berarti menunjukkan bahwa kadar airnya sangatlah rendah ya. Ini kita lihat. Oke, ada beberapa tetes. Coba perhatikan dan tutup prismanya. Ya, mati. Sekitar berapa dapatnya? Ya, didapat tadi 3,1 break untuk total padatan terlarut pada buah yang ngapas. Sekarang kita bandingkan, ya, ditisi dulu. Kita bandingkan dengan buah yang normal, yang tidak mengalami ngapas. Kita lihat dulu. Nah, ini kelihatan baru begini sudah banyak airnya yang keluar ya. Ini pasti airnya tinggi. Nah, ini lihat. Ya. Jadi sudah banyak airnya yang keluar, artinya kadar airnya lebih tinggi. Sekarang untuk total padatan terlarutnya kita lihat. Ya, sudah sampai 6 ya. Pada buahnya masih hijau, masih belum sangat matang sekali. Nanti ini akan semakin matang buah, maka total padatan terlarutnya akan semakin meningkat. Kita akan buktikan terus-menerus dengan setelah melakukan penelitiannya sampai akhir. Ini adalah penerapan SOP kita yang kita lakukan di bawah naungan pohon kelapa secara alami. Sekarang ini jam 2 siang ini, tanaman sudah tidak mendapatkan cahaya yang bagus dari arah barat. Ya. Jadi ini kita pelajari nanti dikombinasikan dengan SOP yang lainnya, terutama adalah penerapan paket pemupukan seperti yang disampaikan tadi oleh Surya. Jadi kita nanti bandingkan ketika kita menerapkan SOP lengkap disertai dengan paket pemupukan yang berbeda, yang di bawah naungan seperti ini, naungan kelapa terutama,
di mana jam 2 siang tanaman sudah relatif tidak mendapatkan cahaya dengan baik dari naungi. Lalu kita bandingkan nanti dengan penerapan SOP pada kebun jeruk di tempat lain yang tanpa naungan. Saya kira seperti itu, nanti kita bandingkan hasilnya. Oke. Penelitian ini merupakan uji adaptasi bibit yang di tahun pertama, tahun 2013, kita perbanyak dengan metode okulasi. Satu kita lakukan di dataran sedang, di daerah luas. Kemudian yang dua kita lakukan perbanyakan secara okulasi juga di dataran rendah, di daerah 70 ini khususnya desa Tembok. Dari 2 bibit yang kita lakukan dengan perbanyakan secara okulasi di dataran rendah, dataran sedang, hasil tahun 2013, kemudian kita di tahun 2014 dan kedua ini kita tanam di sini. Yang asal bibit dataran rendah yang dari 70 yang di Tembok ya, kita tanam pada satu bidang lahan seperti ini. Ini adalah bibit yang berasal dari dataran rendah, tampilan seperti ini. Sedangkan pada lahan yang hamparan lahan yang hampir sama, satu bidang lainnya di belakang kita tanam bibit yang kita perbanyak di dataran sedang dari daerah luas. Intinya adalah dari penelitian kita di tahun 2013, informasi yang kita terima dari petani menyatakan bahwa mereka ketika menanam bibit yang hasil perbanyakannya dari dataran rendah di sekitar 70 dari Brokat, itu menurut mereka daya adaptasinya lebih bagus, pertumbuhannya lebih bagus. Sedangkan kalau datang dari luar menurut mereka kurang bagus dibandingkan dengan yang diperbanyak di dataran rendah. Nah, best practice dari petani itu kita ingin buktikan. Di tahun kedua ini kita betul-betul buktikan apakah pendapat petani itu benar ataukah barangkali tidak benar. Nanti data yang berbicara. Nah, mengenai data yang berbicara, kemudian paket pemupukan yang kita lakukan bagaimana. Jadi uji sekarang ini bibit yang berasal dari rendah dan dataran sedang, kita juga kombinasi dengan memberikan paket pemupukan yang sama. Nah, bagaimana paket pemupukan yang diberikan nanti Ibu Dr. Arimaya Dewi yang akan menjelaskan. Sedangkan nanti sampai dengan bulan Mei bagaimana daya adaptasi, mana lebih baik pertumbuhan tanaman yang bibitnya dari dataran rendah dengan dataran sedang, nanti akan disampaikan oleh Dina Mariantini yang mahasiswa membantu tim peneliti untuk melakukan pengecekan secara berkala ke lapangan. Silakan Bu Arimaya Dewi. Baik, untuk memacu pertumbuhan tanaman muda ini kita memberikan paket pupuk. Ada beberapa paket pupuk yang kita berikan. Itu yang pertama itu kita menggunakan pupuk organik kandang sapi. Kemudian yang berikutnya, perlakuan berikutnya adalah pupuk kandang sapi yang juga kita kombinasikan atau kita tambahkan pupuk makro dan pupuk mikro. Kemudian yang ketiga, perlakuan yang ketiga itu menggunakan pupuk kandang sapi, pupuk hara makro dan mikro serta pupuk hayati mikorisa. Kemudian yang keempat kita gunakan pupuk kandang sapi, pupuk hara makro dan mikro, dan POC probiotik. Dan yang terakhir itu merupakan paket lengkap. Kita gunakan pupuk kandang sapi, hara makro mikro, kemudian pupuk hayati mikorisa dan POC probiotik. Nah, kemudian untuk melihat nanti bagaimana pertumbuhan dari masing-masing tanaman yang kita berikan perlakuan tersebut, kita akan lihat, kita amati berapa pertambahan tinggi tanaman, kemudian cabang primer yang muncul, kemudian juga diameter batang. Selanjutnya itu kita lihat kandungan klorofil daun, kemudian juga kandungan air relatif atau kar daun. Itu yang akan kita amati, yang nantinya akan membuktikan kebenaran dari anggapan petani bahwa nanti pupuk yang bibit yang berasal dari dataran yang berbeda, pertumbuhannya itu berbeda. Seperti itu. Silakan. Baik, untuk selanjutnya itu dari perkembangan adaptasi pertumbuhan
tanaman jeruk ini dari awal hingga sampai saat ini yang masih berjalan. Jadi untuk perkembangannya itu lebih dominan dari tumbuhan dataran rendah karena dilihat dari pertumbuhan tinggi, jumlah daun, diameter batang dan jumlah cabang primernya itu justru di dataran rendah itu lebih bagus. Bibit berasal dari dataran rendah itu lebih bagus dibandingkan dari bibit dataran sedang. Nah, nanti di mana kita bisa lebih jelas mengetahui pertumbuhan dari dataran rendah dan dataran sedang. Selain itu nanti kita juga selain disampaikan oleh Bu Arimaya Dewi, parabel-parabel morfologi yang disampaikan ada parabel fisiologis juga, sama seperti uji di Demplot tadi kita juga mengamati variabel adaptasi secara anatomi. Adaptasi secara anatomi ini tebal daun, kemudian jumlah stomata daun, sebaran stomata, termasuk juga jaringan epidermis, palisadenya dan sebagainya kita ukur, yang nanti itu mencerminkan semua. Kalau dia lebih adaptif, maka ditunjukkan oleh berbagai parabel morfologi, fisiologis, dan anatomi yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak adaptif. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang mungkin bisa kita shoot perbedaan antara bibit yang sudah kita tanam hampir 3 bulan deh ya. 3 bulan, 3 sampai 3,5 bulan mungkin kita tanam, bagaimana lalu tampilan yang berasal dari dataran rendah seperti ini, sedangkan nanti kita lihat secara umum tampilan bibit yang berasal dari dataran sedang. Di tempat ini kita melakukan penelitian penerapan SOP budidaya sehat jeruk keprok tejo kule. Seperti tadi kita juga kombinasikan dengan paket pemupukan yang berbeda. Ya. Nah, tempat ini selain dikombinasikan dengan paket pemupukan yang berbeda, kita juga lakukan tempat ini adalah yang tanpa naungan. Kalau tadi dengan naungan pada jam 2 ya kira-kira itu sudah tanaman relatif ternaungi sedikit mendapat sinar matahari. Kalau ini kita berangkat dari sana sekitar setengah jam, setengah 3 ini ya masih dapat naungan seperti biasa, oleh karena memang inilah tanpa naungan. Nah, tujuan kita di sini selain menerapkan SOP secara lengkap, melakukan penggemburan tanah, pemupukan dengan paket pemupukan berbeda, pemangkasan tunas air, cabang plagiotrop, cabang autotrop, kemudian pelakuan-pelakuan yang lain, kita juga menekankan di sini sekaligus untuk mengatasi buah napas. Pemberian paket pemupukan yang berbeda tanpa naungan kita kaitkan dengan pengendalian atau mencegah terjadinya buah napas. Sekaligus juga nanti Pak Prof. Nyoman Wijaya menyampaikan bagaimana kita melakukan pengendalian dari serangan lalat buah, ya. Nah, kira-kira seperti itu yang kita lakukan di tempat ini. Dan pelakuan yang kita berikan ada semacam tanda-tanda baik bahwa terjadi pembungaan yang boleh dikatakan secara berjenjang. Ada buah yang sudah siap panen seperti ini, tetapi ada juga buah yang masih kecil-kecil, bahkan ada juga yang baru saja selesai tumbuh bunga seperti ini. Nah, ini tentu merupakan suatu penerapan SOP yang memberikan tanda-tanda baik, dan lagi-lagi bahwa uji coba penerapan SOP yang kita susun di tahun 2023 dengan hasil yang kita dapatkan tahun ini kita akan sempurnakan, dan setelah disempurnakan lalu kita mintakan masukan dari berbagai pihak untuk mendapatkan SOP yang barangkali bisa implementatif oleh petani. Untuk selanjutnya mungkin Pak Prof. Nyoman tentang pengendalian lalat buah, silakan. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat di sini bagus sekali buahnya, tetapi kalau dilihat juga di bawah masih ada buah-buah yang terserang lalat buah. Ya.
Kemudian kita perlakukan juga di sini sama dengan di tempat lain, bahwa kita juga melakukan dengan pestisida organik, anorganik. Yang organik itu kita gunakan bumbu Bali yang saya jelaskan tadi, bahwa campuran dari yang 13 saya sebutkan tadi ya. Jadi sama juga begitu. Kemudian untuk membedakan komposisi lahat buah ya, tentu dalam PHT itu ada istilahnya atraktan. Atraktan itu adalah penarik ya, supaya serangga lahat buah yang itu supaya tertangkap dia ya, tertangkap kemudian kita bunuh itu ya. Artinya kita menggunakan 2, yaitu dengan metil eugenol, kita pakai botol aqua itu dia masuk tidak bisa keluar lagi. Tapi setiap minggu kita suntikkan lagi ya, 2 cc kita suntikkan. Yang lain kita lihat itu bumbu Bali. Ternyata bumbu Bali itu banyak sekali ya ininya, fungsinya. Jadi mengusir juga, membunuh juga ya itu ya. Jadi baru berapa kali pengamatan ternyata gabungan kan kita menggunakan 3 ya. 1 pestisida organik, bumbu Bali tadi, anorganik itu, kemudian terus campurannya. Tentu untuk mengetahui efeknya itu adalah kita kontrol ya. Kontrol itu artinya tidak diapa-apakan, sehingga kita tahu nanti ya masuk kemana, berapa jumlahnya. Nanti kita tahu bahwa yang kelihatan dari pengamatan berapa kali saja ini mungkin nanti baru kita bisa simpulkan bahwa pada campuran ini justru yang paling sedikit ya. Artinya kalau sudah paling sedikit berarti tentu dia tidak diserang gitu, sedikit yang menyerang. Kita dapatkan 3, baru 3. Kita lihat juga dari komposisinya ya. Batrosera itu lahat buah itu ya. Jadi kita dapat 3 ya, itu lahat buah itu. Nanti selanjutnya akan kita jelaskan hasilnya ya. Segitu ya. Ya, jadi mudah-mudahan pengendalian lalat buah tadi Pak Prof Nyoman kalaupun menyampaikan bahwa masih ada buah-buah yang gugur, tapi nanti kameramen bisa lihat bahwa kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya ya, kalau kita lihat di sini sebelum diperlakukan dengan biopestisida organik, kemudian pestisida anorganik dan sebagainya, yang jatuh itu memang luar biasa banyak sekali. Kalau sekarang ada tetapi sangat sedikit ya. Demikian juga mengenai buah napas, kita harapkan juga nanti bisa perlakuan paket pemupukan, naungan tanpa naungan ini kita dapatkan semacam teknologinya yang betul-betul nanti bisa kita terapkan di kemudian hari. Tentu kita sebagai tim peneliti menyampaikan terima kasih banyak kepada para petani pemilik jeruk ya, yang luar biasa, dimanapun kita meminta kebunnya untuk kita gunakan sebagai tempat penelitian, itu diberikan dengan sangat baik, sangat antusias petaninya gitu. Nah, untuk selanjutnya mengenai perbedaan paket pemupukan yang diterapkan di sini, tentunya sama juga dengan paket pemupukan yang kita terapkan di tempat yang ada naungannya. Silakan di Mesia yang membantu tim peneliti inti kerjasama kita dengan Brida untuk menjelaskan, karena ini yang setiap saat untuk memantau ke lapangan. Silakan di Mesia. Baik, terima kasih. Nah, untuk di lahan tanpa naungan ini, paket pemupukan yang digunakan itu sama dengan lahan yang dengan naungan. Untuk hasil sementara yang didapat itu untuk jumlah buah terbaik itu ada pada perlakuan PC, yaitu perlakuan dengan paket pupuk yang paling lengkap, yaitu ada pupuk organik kandang sapi, pupuk makro mikro berupa AB mix kryptonium, lalu ada pupuk hayati mikoriza dan POC probiotik. Oke. Dan variabel penting nantinya biasanya kalau jeruk setelah panen berat gitu ya, dia kan energinya terkuras untuk memberikan makan kepada buah-buah jeruk ini. Setelah panen biasanya dia akan mengalami semacam stagnan, pohonnya bisa merana dan sebagainya, dan mudah-mudahan nanti dengan berbagai paket pemupukan itu juga bisa kita lihat nanti apakah ada perbedaan atau tidak. Kira-kira seperti itu. Jadi penerapan SOP atau uji penerapan draft SOP yang kita hasilkan di 2023
kita lakukan di berbagai tempat, tapi intinya adalah kita mencoba untuk membandingkan antara ada naungan dengan tidak ada naungan. Lalu SOP-nya sendiri kita terapkan ada 11 bagian ya, 11 bagian dalam SOP itu kita terapkan. Di samping itu kita juga berikan semacam treatment paket pemupukan yang berbeda. Nah, dari berbagai treatment yang kita berikan itu, kita harapkan ada satu teknologi unggulan yang nantinya bisa kita rekomendasikan kepada petani. Teknologi seperti ini, pertumbuhan dan perkembangan buah bagus, kemudian buah ngapas relatif sedikit, bahkan kalau mungkin tidak ada ngapasnya, lalat buah bisa kita kendalikan dengan baik, dan pertumbuhan jeruk setelah diadakan panen itu tidak mengalami stagnasi. Itulah ideal yang ingin kita dapatkan dari riset ini. Kira-kira seperti itu.